sekalian, kita mengupdate informasi terutama situasi terkini di bidang Kamtibmas. Jika kita membandingkan minggu ke-8 dengan minggu ke-9, itu terjadi kenaikan kasus tindak pidana. Pada minggu ke-8 itu terjadi 5.260 kejadian, sedangkan pada minggu ke-9 itu terjadi 5.294 kejadian. Artinya terjadi kenaikan 34 kejadian. Perbandingan antara minggu ke-8 dengan minggu ke-9. Ya. Lebih kurang 0,65% peningkatannya. Dari kasus yang banyak terjadi pada minggu ke-9, itu kasus yang berhubungan dengan narkotika, itu ada 779 kasus. Kemudian yang kedua berhubungan dengan pencurian dengan pemberatan, yaitu 614 kasus. Kemudian dengan kejadian penggelapan, itu terjadi 374 kasus. Kemudian kasus pencurian kendaraan bermotor terjadi sebanyak 210 kasus. Dan yang terakhir pencurian dengan kekerasan itu terjadi 88 kasus. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa waspada sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan, tetap mengantisipasi keamanan di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan tempat tinggal. Kemudian kami informasikan juga untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi mulai tanggal 1 sampai 7 Maret. Itu terjadi 1.239 kecelakaan lalu lintas. Dari seluruh kejadian yang terjadi mengakibatkan 261 orang meninggal dunia, kemudian 168 orang mengalami luka berat, dan 1.382 orang mengalami luka ringan. Dengan kerugian material sekitar 2.368.500.000 rupiah. Tentunya untuk mengantisipasi daripada kasus kecelakaan ini, oleh karena itu ketika berkendara, para pengendara tentu telah siap. Pertama, siap pengendara sendiri ketika berkendara dalam kondisi sehat. Kemudian juga tentunya siap kendaraan, ya. Terutama alat pengereman dari kendaraan ini berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir tentunya siap untuk patuh terhadap peraturan lalu lintas. Dengan siap ini mudah-mudahan masyarakat selama berkendara selamat sampai ke tujuan. Ini hal-hal yang menyangkut Kamtibmas dan juga situasi lalu lintas di tanah air yang dapat disampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Hah? Tentunya masalah-masalah di Partai Demokrat itu masalah internal. Akan tetapi Polri memiliki tugas pokok pada pasal 13, salah satunya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu Polri senantiasa memantau daripada permasalahan internal di Partai Demokrat
Tentunya apabila ini berdampak terhadap masalah situasi Kamtibmas, Polri telah siap untuk mengantisipasinya. Yang lain? PTPN 8 masih ditangani oleh Direktorat Pidana tertentu, ya. Masih tangani, beberapa saksi sudah dilakukan pemeriksaan. Nanti kita update lagi masalah jumlah-jumlah dari saksi yang telah diperiksa dalam kasus PTPN 8. Yang jelas kasus masih ditangani. Ini saja rekan-rekan sekalian, jika tidak ada lagi. Ya. Untuk Abu Janda masih update nggak? Masih berproses nggak Pak? Masih berjalan. Sampai di mana saat ini Pak? Masih berjalan, masih ditangani oleh penyidik. Ya. Nanti akan perkembangannya akan kita. Sampai saat ini masih dalam penyelidikan. Nanti apabila ada perubahan status tentunya publik akan tahu. Baik, rekan-rekan sekalian. Sekali lagi. Ya, update untuk terorisme ada penambahan lagi nggak Pak jumlah yang terakhir Jawa Timur 22. Tidak ada perkembangan lagi Pak? Nanti kita lihat ya, tapi terakhir 22 kasus terakhir di Jawa Timur kelompok Fahim. Sama terakhir Pak, yang kasus Ambrosius Ambaban sampai saat ini bagaimana? Masih ditangani, ya. Ambrosius masih dilakukan penahanan di rumah tahanan Barreskrim Polri. Nanti kita update lagi, yang jelas akan selesai sampai tuntas ke pengadilan kasus itu. Kemungkinan nanti kita update, tapi kalau perkiraan kami itu sudah mulai dikirim ke kejaksaan, jadi kita update lagi, ya. Saya rasa sudah mulai ada konsultasi masalah pemberkasan tersebut antara pihak penyidik Barreskrim Polri dengan pihak kejaksaan. Tanggal 10 ada IBL basket di ini, apakah sudah izinnya sudah keluar atau gimana Pak? Nanti kami cek, ya, untuk basket itu, karena terakhir adalah sepak bola. Nanti saya cek, nanti saya beritahu untuk kegiatan Liga Basket di Indonesia. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Satu aja Pak, berkas perkara 6 tersangka FPI infonya minggu ini mau dilimpahkan, betul Pak? Tersangka Yang 6 laskar FPI. 6 laskar FPI. Yang jelas untuk 6 laskar FPI ini tersangka ada 2 LP di sana, ya. LP yang pertama itu LP 1340, itu penyerangan anggota FPI terhadap anggota kepolisian. Pemberkasan terus berjalan dan tentunya kita ketahui bersama 6 tersangka itu meninggal dunia. Jika kita melihat pasal 109 KUHP bahwa penyidikan dapat dihentikan demi hukum karena pertama nebis in idem, kedua karena tersangka meninggal dunia, dan ketiga karena tindak pidana telah kadaluarsa. Kalau kita mendasari dari pasal ini, tentunya publik akan tahu arah daripada penyidikan akan seperti apa, karena memang tersangkanya meninggal dunia. Dan satu LP lagi, yaitu LP 0132, ya. Ini peristiwa meninggalnya 4 anggota FPI di kilometer 51-200, ya. Itu satu peristiwa yang berbeda. Ini telah muncul laporan polisi dan sekarang masih dalam proses penyelidikan. Tentunya Pak Kapolri telah menegaskan bahwa terhadap 2 kasus tersebut agar diselesaikan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Baik, ini saja rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua.